apakah dunia pernah terhubung sebelum zaman kita? Disclaimer, dokumenter ini disusun berdasarkan penelitian sejarah dan arkeologi dari berbagai sumber terbuka dan ilmiah. Sebagian konten membahas narasi yang tidak selalu sejalan dengan pandangan kepercayaan atau mitologi tertentu. Semua disampaikan dalam semangat pengetahuan dan pemahaman lintas budaya. Sebelum internet, sebelum jalur sutra, bahkan sebelum bangsa Romawi dan kekaisaran Persia. Pernahkah dunia ini terhubung meski manusia belum mengenal kompas atau alfabet? Kita akan menelusuri masa ketika logam yang tercipta dari dua unsur sederhana, tembaga dan timah, menjadi katalis yang menyatukan kota, kerajaan, dan peradaban. Inilah kisah tentang teknologi pertama yang menciptakan dunia global, tentang koneksi yang terbentuk ribuan tahun sebelum kata globalisasi lahir. Selamat datang dalam episode Apakah dunia pernah terhubung sebelum zaman kita? Karena sejarah tak sekadar masa lalu, ia adalah jejak kala. Perunggu dan awal konektivitas. Sekitar tahun 30-300 SM, masyarakat di sekitar Laut Tengah dan Asia Barat mulai mengembangkan logam baru. Di dataran tinggi Anatolia, tembaga, logam lunak yang mudah ditemukan, dipadukan dengan timah, menghasilkan perunggu. Perunggu memberikan daya tahan dan kegunaan lebih dibanding batu dan tembaga murni. Dari sini muncul alat-alat yang lebih efisien, senjata yang lebih kuat, dan benda-benda upacara yang lebih tahan lama. Lebih dari itu, kebutuhan akan sumber daya membuat masyarakat mulai menjelajahi wilayah baru, berdagang, dan berinteraksi lintas budaya. Perunggu mempercepat proses keterhubungan antar kelompok manusia. Dari batu ke perunggu, revolusi teknologi. Sekitar 3000 SM, di Siprus, tembaga pertama kali ditambang dalam skala besar. Di pegunungan timur Anatolia dan Afghanistan, ditemukan cadangan timah yang sangat langka. Dalam konteks ini, bangsa Sumeria dan Elam mulai membuat alat-alat pertama dari perunggu. Pedang perunggu dari Uruk dan kapak dari Telbrak menjadi bukti bahwa teknologi ini segera menyebar ke seluruh Mesopotamia. Ini bukan sekadar alat, ini adalah awal dari ekonomi logam. Dan revolusi itu berlangsung hampir serempak di Timur Tengah, Mesir, dan pesisir Laut Tengah. Pedang, kapak, dan piala, simbol kekuasaan baru. Pada masa pemerintahan Firaun Thutmose III, sekitar 425 SM, perunggu menjadi simbol kekuasaan tertinggi. Senjata elit dibuat dari perunggu keras, dan hanya bangsawan yang memilikinya. Di Mycenae, Yunani, kuburan raja ditemukan dengan topeng emas dan belasan senjata perunggu. Perunggu bukan hanya alat bertahan hidup, ia adalah lambang status. Di makam para raja Hittite dan bangsawan Minoa, ditemukan bejana, pedang, dan perhiasan yang menunjukkan betapa berharganya logam ini dalam struktur sosial. Perdagangan dan jalur laut awal. Kapal dagang Ulu Burun tenggelam sekitar 1300 SM di lepas pantai Turki modern, membawa muatan luar biasa, 10 ton tembaga, 1 ton timah, kaca Mesir, dan barang-barang dari 7 wilayah berbeda. Ini adalah bukti bahwa Laut Tengah sudah menjadi pusat pertukaran antar kota dan kerajaan. Di Byblos, Ugarit, dan Alasia, kota-kota pelabuhan berkembang karena kebutuhan akan logam. Kapal-kapal mengikuti angin musim, menghubungkan peradaban Mesir, Levant, dan Eropa Selatan dengan jalur yang mulai bersifat tetap. Budaya Minoa, Hittite, dan Mesir, hubungan yang terjalin. Di Kreta, budaya Minoa berkembang pesat. Istana Knossos tidak memiliki tembok pertahanan. Mereka percaya diplomasi dan perdagangan lebih kuat dari senjata. Di Anatolia, bangsa Hittite mengembangkan sistem hukum dan surat menyurat antar kerajaan. Di Mesir, dinasti baru membentuk jaringan pengaruh ke Nubia, Levant, bahkan ke Aegea. Raja Hattusili-Dreha dari Hittite pernah berkirim surat diplomatik dengan Ramses II, Firaun besar Mesir. Hubungan itu diikat dengan hadiah, perunggu,
kuda, bahkan putri kerajaan, kereta perang dan strategi militer baru. Pertempuran Kadesh 12.174 SM antara Mesir dan Hittite adalah salah satu contoh pertama perang besar yang didokumentasikan. Di medan perang itu, ratusan kereta perang beradu di bawah panji kerajaan. Kereta-kereta ringan dari Hittite yang menggunakan teknologi perunggu dalam roda dan senjata menjadi inovasi militer. Strategi berubah, mobilitas menjadi penentu, teknologi menentukan kemenangan. Pertukaran gagasan, bahasa, simbol, dan mitos. Dengan barang datang pula cerita, dengan kapal datang pula ide. Tulisan paku dari Mesopotamia menyebar ke Elam. Abjad Fenisia mulai digunakan di pesisir Levant dan akan menginspirasi Yunani. Mitos tentang banjir besar, penciptaan, dan para dewa muncul dalam bentuk berbeda namun berakar sama, dari Mesopotamia ke Levant hingga pulau-pulau Egea. Ini bukan hanya sejarah benda, ini sejarah gagasan. Runtuhnya dunia lama. Sekitar 1200 SM, peradaban besar dari Kreta, Mycenae, Hittite, dan bahkan Mesir mulai melemah. Bangsa laut datang, perdagangan terhenti, kota-kota dibakar, sistem lama runtuh. Ini adalah zaman kegelapan pertama dunia. Namun, dari kehancuran itu muncul bab baru, zaman besi. Tapi semua yang akan dibangun kemudian berdiri di atas sisa-sisa koneksi dari zaman perunggu. Dunia yang terhubung karena perunggu. Hari ini kita hidup dalam jaringan global. Tapi jaringan itu bukan hal baru. Lebih dari 3000 tahun lalu, manusia sudah menciptakan koneksi yang melintasi laut, bahasa, dan budaya dengan satu logam kecil, perunggu. Ia adalah saksi pertama dunia yang saling menyapa. Dan pertanyaan yang muncul hari ini, apakah kita sedang membangun ulang jaringan itu, atau hanya mengulang yang dulu